Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soli dan solihah? Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Ustazah Nia. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kecerdasan agar kalian paham dengan materi yang akan Ustazah sampaikan pada video kali ini. Pada video kali ini, Ustazah akan membahas tentang bentuk akar, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama adalah pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah inverse atau kebalikan dari bentuk kuadrat. Jika hasil pemangkatan A pangkat N sama dengan B, maka ini bentuknya. Yang Ustazah lingkari itu merupakan notasi bentuk akar. Nah, cara membacanya yaitu akar pangkat N dari B. Jadi, ini cara bacanya akar pangkat N dari B sama dengan A. Contoh, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Inverse-nya atau kebalikannya menjadi akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, inverse bisa juga ditulis menjadi berapa pangkat 3 yang hasilnya 27. Selanjutnya, sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama, akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Nah, ingat, ketika di sini itu nggak ada angkanya ya, ini tuh sama aja bernilai 2. Di sini tuh 2. Nah, kalau kita buat dalam bentuk pecahan berarti A pangkat 2 per 2 sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 itu adalah A. Jadi, sifat yang pertama adalah akar A kuadrat sama dengan A. Yang kedua, akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B, di mana A dan B ini lebih dari sama dengan 0. Sifat yang ketiga, akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Sama seperti yang kedua, di mana A dan B itu lebih dari sama dengan 0. Yang selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar dengan menggunakan pohon faktor. Oke, di sini Ustazah punya soal akar dari 784. Nah, kira-kira gimana nih menyederhanakannya? Oke, kita buat pohon faktor terlebih dahulu. Nih, kayak gini ya. 729 kita bagi 2 berapa? 392. Kemudian kita bagi 2 lagi. 196. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 98. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya 49 dan seterusnya sampai nih yang terakhir adalah 7. Nah, dilihat 2 di sini ada 4, berarti 2 pangkat 4. 7-nya ada 2, berarti 7 pangkat 2 nih. Jadi, akar 784 itu sama dengan akar 2 pangkat 4 dikali 7 pangkat 2. Ingat, di sini kalau misalkan nggak ada angkanya ya, di sini nggak ada angkanya berarti itu 2. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi, nah, kenapa bisa menjadi 2 pangkat 2 dikali 7? Nih, caranya, di sini kan 2, di sini 4. 4 dibagi 2 berapa? 2 kan? Sisa nggak? Nggak sisa. Makanya bisa keluar dari akar menjadi 2 pangkat 2. 7 pangkat 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Karena bisa dibagi dan tidak memiliki sisa, maka bisa keluar dari akar menjadi 2 pangkat 2 dikali 7. Sehingga hasilnya adalah 28. Jadi, akar dari 784 adalah 28. Soal selanjutnya, akar dari 320. Nah, seperti yang sebelumnya, kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. 320 dibagi 2, 160, dan seterusnya sehingga diperoleh nih
Nih ya, yang terakhir. Diperoleh 2 pangkat 6 dikali 5 nih. 2-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi akar 320 sama dengan akar 2 pangkat 6 dikali 5. Ingat lagi, kalau di sini itu nggak ada angkanya, itu sama dengan 2. Sama aja di sini tuh 2 nilainya. Nih. Jadi 6 dibagi 2 berapa? 3, sehingga bisa keluar dari akar menjadi 2 pangkat 3. Nah, 5 ini di sini kan 1 nih. 1 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena nggak bisa dibagi, maka 5-nya tetap di dalam akar. Dan jangan lupa ini ditulis. Kalau 2 bisa ditulis, bisa juga nggak ditulis. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 adalah 8. Nih, ini tetap sehingga hasil akhirnya 8 akar 5. Soal yang ketiga, nih, akar pangkat 3 dari 135. Tetap kita buat pohon faktor terlebih dahulu. Ya. Ternyata penjabaran dari 135 ini menjadi 3 pangkat 3 dikali 5. Nah, di sini 3. Berarti caranya gimana? Sama seperti sebelumnya nih. 3 dibagi 3 bisa ya 1. Maka 3-nya keluar dari akar. Di sini kan pangkat 1 ya. 5-nya pangkat 1. 1 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena 5-nya ini nggak bisa, ya, pangkatnya itu nggak bisa dibagi 3, maka 5-nya tetap di dalam akar. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 5. Contoh soal yang selanjutnya, 1944. Kita buat pohon faktornya dulu ya. Kita buat pohon faktornya terlebih dahulu. Nih. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 nih. Jadi akar dari 1944 adalah ini. Nah, ingat, ketika di sini nggak ada angkanya, maka nilainya berapa? 2. Oke. Nah, di sini 3 dibagi 2 berapa? 3 dibagi 2 itu 1 ya, sisa 1. Nah, karena 3 dibagi 2 itu 1, maka keluar 2 pangkat 1. Nah, sisanya kan 1 nih. Berarti 2 pangkat 1 sisanya tadi masih tetap di dalam akar. Nah, kemudian yang ini 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2 itu 2 ya. Jadi 3-nya keluar akar, maaf. 3-nya keluar akar menjadi 3 pangkat 2. Nah, tadi sisanya berapa? 5 dibagi 2 itu kan 2, sisanya 1. Karena sisa, maka sisanya itu tetap di dalam akar. Jadi sisanya itu pangkatnya ya, di sini pangkat 1. Sehingga hasilnya adalah 2 akar 2 dikali 9 akar 3. Hasilnya 2 dikali 9, 18. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Selanjutnya, nah sekarang akar pangkatnya 4. Akar pangkat 4 dari 3888 sama dengan kita buat pohon faktornya lagi. Kita buat nih ya. Semakin besar nilainya, maka pohon faktornya semakin panjang. Oke. Nah, ketemu nih hasilnya 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5. Ya, jangan lupa ini akar pangkat 4-nya ditulis. Nah, nih. 4 dibagi 4 berapa? 1. Nah, sisa nggak? Karena nggak sisa, maka keluar dari akar 2 pangkat 1 di sini. Kemudian dikali nih. 5 dibagi 4 berapa? 1 ya, sisanya 1. Nah, karena bisa dibagi 1 tadi, maka 3-nya bisa keluar dari akar 3 pangkat 1. Nah, sisanya berapa? 1. Karena sisa, maka dia tetap di dalam akar. Jangan lupa akar pangkat 4-nya ini ditulis. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 akar pangkat 4 dari 3. Masih menyederhanakan bentuk akar.
di sini Ustazah punya 6 soal. Nah nih, kalau tadi kan kita menyederhanakan dengan menggunakan pohon faktor. Sekarang kita gunakan cara lain. Nah, sebelumnya Ustazah ingin mengingatkan lagi nih. Ini pangkat 2 ya, bilangan berpangkat 2 atau bilangan kuadrat. 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya sampai 10 kuadrat adalah 100. Nah, sekarang yang pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya sampai 9 pangkat 3 adalah 729. Nah, apa hubungannya? Oke, kita ke contoh soal. Yang pertama itu akar 75 sama dengan, jadi ini, berapa dikali berapa, hasilnya 75. Dengan syarat, salah satu dari bilangan ini merupakan dari bilangan ini nih. Jadi, salah satu dari bilangan ini bisa kita keluarkan dari dalam akar. Nah, kenapa di sini Ustazah memilih 25 dikali 3? Karena 25 itu berapa kali berapa? Iya, 5. Sehingga menjadi 5 akar 3. Ini kan bisa dipisah ya, akar 25 dikali akar 3. Akar 25-nya berapa? 5. Akar 3-nya bisa nggak kita sederhanakan atau kita jabarkan? Nggak bisa kan? Maka hasil akhirnya adalah 5 akar 3. Selanjutnya yang 150. Akar 150 itu berapa kali berapa? Yang salah satu bilangannya itu bisa kita keluarkan atau merupakan salah satu dari mereka ini, yaitu 25. Kita pisah, akar 25 dikali akar 6. Akar 25 berapa? 5. Akar 6 tetap ya. Sehingga hasilnya adalah 5 akar 6. Selanjutnya, akar 80. Kira-kira akar 80 ini berapa kali berapa sih? Ya, akar 16 dikali 5. Ingat, salah satu dari bilangan ini bisa kita keluarkan dari akar atau merupakan salah satu nih dari angka-angka ini. Ingat, di sini kuadrat ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan yang ini. Berapa akar 16? Akar 16 adalah 4, sehingga hasilnya adalah 4 akar 5. Kemudian, akar 63 itu merupakan perkalian dari 9 dikali 7. Jadi kita menyesuaikan. Di sini kan 2. Kita sesuaikan dengan angka yang ada di sini. Nah, 9 itu berapa? 3 kuadrat. Berarti di sini menjadi akar 9 dikali akar 7. Akar 9-nya adalah 3, akar 7-nya tetap. Maka hasilnya 3 akar 7. Selanjutnya ini, akar 108. Nah, di sini akar pangkatnya 3. Di sini 3 nih. Berarti kita menggunakan angka-angka yang ada di sini ya. Kira-kira berapa nih? Ya, akar pangkat 3 dari 27 dikali 4 nih, 27 ya. 27 itu berapa pangkat 3? Oh, ternyata hasilnya adalah 3. 4-nya gimana? 4-nya tetap ya. Karena 4 nggak bisa diapa-apain lagi. Sehingga hasilnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 4. Nah, jadi 4-nya kan nggak bisa diapa-apain. Ingat, kata Ustazah tadi, salah satu dari bilangan ini bisa kita keluarkan dari akar. Maka hasil akhirnya nih ya. Kemudian yang terakhir, akar pangkat 3 dari 72. Nah, 72 berarti berapa kali berapa tuh? Ya, akar pangkat 3 dari 8 dikali 9. Nah, salah satunya bisa kita keluarkan dari akar. Berapa? Ya, angka 8 nih. Di sini ada ya. Angka 8. Berarti 8-nya bisa keluarkan menjadi 2 akar pangkat 3 dari 9. Nih ya. Maksudnya ini berapa pangkat 3 hasilnya itu 8, yaitu 2. Oke, itu ya ada 2 cara. Yang pertama tadi menggunakan pohon faktor, yang kedua dengan beberapa bilangan ini. Atau kalau Ustazah menyebutnya sih cara singkatnya ya. Nih, terserah kalian mau menggunakan pohon faktor atau yang seperti ini. Oke, yang selanjutnya coba kita bahas contoh soal ya.
Soal yang pertama, akar 289. Nah, ingat, berarti di sini ada angka 2. Nah, 289 itu berapa pangkat 2? Ya, 17 ya. Jadi 289 itu merupakan akar dari 17 pangkat 2 sih. Karena ini udah sama nih ya. Berarti hasilnya adalah 17. Yang kedua, 2 dikali akar pangkat 3 dari negatif 343. Karena 2-nya itu nggak masuk ke dalam akar, maka 2-nya tetap. Yang kita kerjakan itu nih ya, yang di dalam akar. Nah, berarti berapa pangkat 3 hasilnya? 343. Ya, yaitu negatif 7. Kenapa negatif 7? Ingat, di sini negatif dan di sini pangkatnya ganjil. Maka kalau di sini ganjil, di sini negatif, pasti di sini adalah negatif. Nah, berarti hasil akhirnya adalah 2 dikali negatif 7, yaitu negatif 14 ya. 2 dikali negatif 7 adalah negatif 14. Soal yang ketiga. Nah, di sini akarnya ada 2 ya. Yang pertama, akar pangkat 3 dari negatif akar 729. Berarti kita kerjakan dulu akar yang ini nih, yang kecil. Karena negatif yang di luar akar berarti tetap menjadi akar pangkat 3 dari negatif ini itu adalah 27 kali 27. Jadi negatif 27. Nah, lihat di sini kan pangkat 3 ya. Atau akar pangkat 3 ya. Di sini kan 3. Berarti berapa pangkat 3 hasilnya negatif 27? Ayo berapa? Berapa kali berapa sebanyak 3 kali hasilnya negatif 27? Ya, jawabannya adalah negatif 3. Soal yang keempat, nah penjumlahan nih. Akar pangkat 3 dari negatif 216 ditambah akar pangkat 4 dari 1296. Berarti kita kerjakan satu persatu dulu ya. Kita kerjakan yang ini dulu nih. Hasilnya adalah akar pangkat 3 dari negatif 6 pangkat 3. Negatif 6 dikali negatif 6 dikali negatif 6 itu hasilnya negatif 216. Jadi kita menyesuaikan dengan akar pangkatnya nih yang di luar. Kalau di sini 3 berarti kita buat pangkat 3 yang di dalam akar. Kalau di sini 4 berarti kita buat di dalam akar itu pangkat 4. Nah, di sini ada 6 pangkat 4 itu adalah 1296. Nah, karena sudah sama nih ya, berarti hasil akhirnya adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Contoh soal yang kelima. Nih, akar dari 2 pangkat 6 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 12 pangkat 2. Nah, ini kita kerjakan dulu nih di dalam akar menjadi akar dari 64 ditambah 81 ditambah 144 sama dengan akar 289. Nah, sama ya soalnya dengan nomor 1. Akar dari 289 berapa? Ya, 17. Kemudian contoh soal yang ke-6. Nih, sekarang kalau tadi nih ya. Sekarang akar pangkat 3 dari negatif 729 A pangkat 6. Nah, sekarang ada variabelnya. Ada variabelnya pun ya tetap nggak ngaruh ya. Jadi, cara mengerjakannya gimana? Kita cari dulu berapa pangkat 3 hasilnya 729. Berapa? Ya, 9 pangkat 3 nih. 9 pangkat 3 itu hasilnya 729 atau negatif 9 pangkat 3. Nah, ini A-nya tetap, kita tulis tetap dulu. Sama dengan negatif 9A pangkat 2. Kenapa nih? 3 udah sama 3 udah sama ya. 3 dibagi 3 1, berarti negatif 9-nya keluar. A, kenapa bisa jadi 2? 6 dibagi 3 berapa? Bisa ya, hasilnya 2. Dikarenakan gak sisa, maka keluar dari akar. Maka hasil akhirnya adalah negatif 9A kuadrat.
Selanjutnya yang nomor 7. Nah, di sini ada akar pangkat 3 dari 8 kuadrat dikurang akar pangkat 4 dari negatif 125 pangkat 4. Nah, kita kerjakan dulu yang di dalam akar. Di sini menjadi, kita jabarkan dulu nih 8. 8 itu berapa pangkat berapa sih? 8 itu 2 pangkat 3. Nah, kita buat seperti ini ya. Jadi ini sama dengan 8 pangkat 2. Nah, negatif 125 itu berapa pangkat berapa? Yaitu negatif 5 pangkat 3. Nih, jadi ini adalah 125. Kemudian kita apakan? Kita kalikan pangkatnya nih. Di dalam akar kita kalikan pangkatnya menjadi akar pangkat 3, 2 pangkat 6. 3 dikali 2 ya, 6. Kemudian di sini 3 dikali 4, 12. Jadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 dikurang akar pangkat 3 dari negatif 5 pangkat 12. Kemudian kita apain lagi? Nah, selanjutnya kita keluarkan dari akar. Nah, di sini 6 dibagi 3 berapa? 2. Dikarenakan gak sisa ya, kan gak sisa tuh. Langsung kita keluarkan dari akar menjadi 2 pangkat 2 dikurang 12 dibagi 3 berapa? 4. Nah, karena gak sisa, maka langsung bisa kita keluarkan dari akar menjadi negatif 5 pangkat 4. Sama dengan ini 4, tandanya nanti dulu, kita rubahnya nanti dulu. Negatif di sini 5 pangkat 4 adalah 625, sehingga hasilnya 4 ditambah 625 adalah 629. Contoh soal nomor 8. 2 dikali akar pangkat 3 dari 8x pangkat 6, y pangkat negatif 3, z pangkat 4. Oke, kita jabarkan dulu yang di dalam akar. Duanya tetap ya, duanya tetap. Kemudian di dalam akar menjadi nih 8 ini kita rombak dulu. Berapa pangkat berapa hasilnya 8? Ya, 2 pangkat 3. Nah, setelah kita rubah seperti ini, maka lanjut lagi kita rombak atau kita sederhanakan di dalam akar ini. 2 yang tetap, 2 di sini pangkat 3, 3 dibagi 3 berapa? 1. Sehingga bisa keluar dari akar menjadi 2. X-nya 6 dibagi 3 berapa? 2. Jadi X-nya keluar dari akar ya, jadi X pangkat 2. Y-nya negatif 3 dibagi 3 berapa? Negatif 1 nih. Jadi kalau bisa dibagi dan gak sisa itu langsung keluar ke akar. Nah, sisanya tetap di dalam akar nih, kayak Z nih. 4 dibagi 3 berapa? 1 kan? Jadi keluar Z pangkat 1. Sisanya berapa? 4 dibagi 3 itu 1 kan? Karena sisa 1, maka sisanya itu tetap di dalam akar Z pangkat 1. Nih ya, jadi sisa pangkatnya maksudnya. Sehingga hasil akhirnya adalah 4, 2 kali 2, 4, X kuadrat. Nih, karena Y-nya itu pangkatnya negatif, maka kita buat ke positif menjadi, nah seperti ini ya. Jadi, penyebut turun ke bawah. Nih, hasil akhirnya adalah 4X kuadrat Z, akar pangkat 3 dari Z per Y. Selanjutnya, nyatakan bilangan di bawah ini dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, kita diperintahkan untuk menyatakan bilangan ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang nomor 9. 2 per akar 5A pangkat 5. 2 per akar A pangkat 5. 2 yang tetap, ingat di sini ada angka 2. Sehingga hasilnya 2 per A pangkat 5 per 2. Ingat, yang di dalam akar itu pangkatnya di atas sebagai pembilang. Nah, ini sama dengan 2 dikali A pangkat negatif 5 per 2. Nah, karena di sini positif, ketika dia pindah ke atas sejajar dengan angka 2 ini menjadi negatif. Yang ke-10, yang terakhir, negatif 8 per akar pangkat 3 dari A pangkat 7B pangkat 8 sama dengan negatifnya tetap ya, negatif 8 per nih A pangkat 7 per 3.
dikali B pangkat 8 per 3 sama dengan negatif 8. Nih, A sama B nya kita pindah menjadi ke atas sejajar dengan 8. Jadi hasilnya negatif 8A pangkat negatif 7 per 3 B pangkat negatif 8 per 3. Oke, sekian materi pada video kali ini. Jangan lupa perbanyak latihan mengerjakan soal ya. Dan pastinya selalu berdoa agar diberikan kecerdasan sehingga kalian bisa lebih paham lagi dengan materi dan mudah dalam mengerjakan tugas. Oke, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.